Hai, kali ini saya akan mereview salah satu brand air suspension yang mungkin kalian bahkan belum notice kalau ada brand ini di Indonesia. Tapi brand air suspension ini sudah banyak dipakai orang-orang di luar sana. Selebgram banyak yang pakai, influencer banyak yang pakai, bahkan orang-orang umum juga banyak yang sudah memakai dan membuktikan soal kualitas dari brand air suspension ini. Nah, buat kalian yang belum tahu dengan brand air suspension ini, kita akan mereview. Jujur, kita akan tunjukkan 10 fakta, bahkan lebih, fakta menarik tentang air suspension ini dan kelemahannya apa saja. Nah, sedikit cerita tentang profil dari air suspension ini. Airline Air Suspension ini berasal dari Chengdu. Chengdu itu adalah salah satu kota di Taiwan sana. Mereka sudah ada sejak tahun 2015 dan mulai masuk ke Indonesia, resmi dimasukkan oleh importir umum di Indonesia di penghujung tahun 2020. Importirnya siapa? Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu, tapi kita nggak akan bahas soal siapa dia. Kita akan lebih fokus ke produknya. Oke, kita bedah satu persatu dan di depan saya paket yang ditawarkan dari Airline Air Suspension. Yang pertama itu di kaki-kakinya. Di kaki-kakinya itu sudah ada sekarang di depan saya air strut-nya. Basicnya ini coilovers on bags. Apa itu coilovers on bags? Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang bertanya, apa itu coilovers on bags? Jadi itu istilah yang dipakai di air strut yang basicnya itu coilover. Kelebihannya apa? Kelebihannya nanti kita bedah. Jadi ini coilover basicnya, dan ini balonnya, dan ini top mountnya yang sudah ada camber plate-nya, nanti juga kita bahas. Dan yang pertama yang kita lihat di sini mulai dari weldingnya, pengelasannya, semua bracket-bracketnya sangat-sangat baik dan pemilihan warnanya juga sudah sangat-sangat bagus. Ini kalau nggak salah powder coating ya, ini yang locknya ini powder coating juga, powder coating. Dan oke, kita bedah satu-satu. Fakta pertama itu basicnya coilover ini basicnya oil ya, karena coilover itu ada dua macam teman-teman, ada dua tipe, yang basic oil dan basic gas. Yang terkenal dengan kenyamanannya yaitu rata-rata yang memakai oil, dan tentu saja air strut coilover dari Airline Indonesia ini memakai oil, jadi sangat-sangat bisa dipastikan kalau ini nyaman sekali coilovernya. Terus kita naik ke balonnya, model burger kayak gini nih. Ini, oh sorry, saya mau liatin di sini ada emboss Airline-nya. Sini ada emboss brandnya. Dan di sini kita bisa lihat bags-nya ini dengan, kalau kita tekan-tekan kayak gini sih, ini sih bisa saya pastikan nyaman ya, karena pertama coilovernya juga basicnya oil, basicnya oli, dan ditambah dengan struktur balonnya yang burger, yang karetnya tuh nggak begitu kaku, empuk tapi nggak begitu keras gitu. Jadi harusnya dari pengalaman kita, beberapa brand yang kita pasang pernah kita tes sendiri, model burger yang balonnya karet yang seperti ini itu pasti akan nyaman naikannya. Terus yang tidak kalah menarik, fakta menarik dari Airline Air Suspension ini, Airline Air Suspension ini salah satu brand yang air strut-nya itu sudah dilengkapi dengan camber plate seperti ini. Meskipun tidak semua tipe mobil dilengkapi dengan camber plate, karena memang konstruksi mobilnya yang tidak bisa dipasangkan camber plate. Misal contoh di mobil Honda Jazz ataupun mobil-mobil lain yang memang tidak ada ruang untuk dipasangkan camber plate ini. Misal juga contohnya di mobil Honda RB1 Odyssey itu, karena dia cambernya main di upper arm ya, bukan di atas. Jadi, tapi hampir semua list mobil mereka itu sudah dilengkapi dengan camber plate. Tujuannya camber plate
buat teman-teman yang belum tahu, mungkin semuanya sudah banyak yang sudah tahu, tapi saya kasih tahu buat teman-teman yang belum tahu, tujuannya camber plate biasanya diperuntukkan buat mobil modifikasi yang spek velgnya itu offsetnya lumayan keluar. Offsetnya minus, makanya dia lebih keluar, atau offsetnya kecil, dia lebih keluar dari fender. Nah, di situ kita butuh untuk memiringkan sudut rodanya. Nah, camber plate ini dibutuhkan untuk nge-adjust sudut kemiringan rodanya itu. Tapi tidak melulu soal kemiringan rodanya yang minus, karena kalau dia masuk itu dia minus hitungannya, kalau dia keluar dia plus hitungannya. Ya, ada beberapa tipe mobil yang kami temui pada saat instalasi itu kondisinya dia semakin rebah, semakin auto minus juga sudut kemiringannya. Jadi camber plate ini bisa kita manfaatin lagi untuk balikin ke posisi 0 derajat kemiringan mobilnya, karena banyak juga orang-orang di luar sana, customer umum di luar sana yang meminta dia bannya, velgnya itu benar-benar 0, tegak gitu, supaya sporingnya juga enak, seperti itulah. Lalu fakta menarik, fakta lain dari Airline Air Suspension ini adalah dia sudah dilengkapi dengan 32 klik damping. Rata-rata di luar sana itu cuman 16-17 klik damping soft hardnya aja. Fungsinya apa? Buat teman-teman yang belum tahu, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengatur kekerasan ataupun keempukan reboundnya. Jadi bantingannya, reboundnya itu dia bisa kita atur lebih empuk, lebih soft, atau kita buat reboundnya itu lebih hard, lebih kaku dikit, supaya mobilnya nggak begitu limbung. Itu akan terasa begitu pemakaian untuk sehari-hari dalam kota misal, itu kebanyakan kita butuh lebih empuk, lebih comfy mobilnya. Jadi kita bisa buat dia nyeting sendiri, teman-teman bisa nyeting sendiri, nggak harus ke bengkel juga sebenarnya. Itu bisa nyeting dia lebih empuk lagi. Caranya di sini sama produsennya, sama Airline Indonesia itu sudah disediakan kunci tools seperti ini. Di sini ada tulisannya, soft dan hard. Oke, sini ada tulisannya soft dan hard. Jadi kalau diputar ke kiri seperti ini, itu dia lebih empuk. Kalau dia diputar ke kanan seperti ini, dia lebih sedikit kaku dari sebelumnya. Itu dia fakta menarik. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat pemilihan napelnya. Ini sepele tapi menurut saya tuh penting banget, karena untuk mencegah kebocoran ya. Untuk mencegah kebocoran itu napelnya kalau yang saya lihat dari sini sih, itu napelnya yang kualitas grade A lah pokoknya. Ini bagus banget. Dan selain itu juga mereka sudah membekali, setiap pembelian itu mereka sudah membekali dengan glue lamp napel seperti ini. Jadi begitu pada saat pemasangan ini bisa diputer, kita masang ini aja, pemasangan air hose-nya kita bisa ngelock lagi seperti ini, dan kita tambahin sebelumnya kita tambahin lem glue di sini supaya lebih yakin lagi aja lah, lebih yakin, lebih pasti nggak ada kebocoran di situ. Dan juga bisa berfungsi ketika napelnya kita butuh ganti, yang misal ini kan napelnya napel L, begitu kita bongkar kita butuh napel yang I yang lurus, itu bisa kita kasih lem ini pada saat pemasangan kembali napel yang baru. Hal-hal simple menurut mungkin bagi orang hal-hal simple, tapi bagi saya tuh yang kami berprofesi sebagai installer air suspension itu kami sangat-sangat suka hal-hal kecil, perhatian kecil dari Airline Suspension ini, karena mereka juga memberikan
Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya untuk, ini namanya air sleeve. Oke, ini namanya air sleeve. Dan ini berfungsi untuk melindungi air hose, air hose dari gesekan apapun itu di bawah. Jadi dia selangnya seperti ini, selang anginnya seperti ini nancapnya di nipple seperti ini. Dan selang ini di bawah itu, di kaki-kaki itu kan takutnya ada gesekan atau apapun itu yang mengakibatkan dia lecet dan akhirnya dia bocor. Makanya dari pihak Airline Suspension itu mereka sudah dikasih cover seperti ini. Jadi ini bikin kita nyaman banget sih, bikin udah nggak ada kekhawatiran soal kebocoran apapun itu di selangnya. Hal sepele tapi bagi saya penting. Dan untuk di belakang ataupun di interior itu untuk menghindari misal, karena kalau di interior nggak mungkin ada gesekan ya. Cuman biasanya kalau garasi kalian tidak aman dari hewan-hewan kecil misal kayak tikus atau apapun itu yang biasa ngegigit-gigit selang gitu, ini sama mereka juga sudah dikasih cover air sleeve spiral plastik juga sih, tapi ini sangat-sangat membantu kalau ada tikus atau apapun itu yang gigit, itu juga sangat-sangat membantu. Jadi nggak langsung di selangnya ya, cuman covernya aja yang digigitin sama mereka. Terus oh iya, ini juga berfungsi untuk, ada beberapa mobil, ada beberapa tipe mobil itu yang jalur air hose-nya itu, jalur selang anginnya itu harus melewati ruang mesin, yang mana ruang mesin kendaraan teman-teman itu dikenal sangat-sangat panas. Panas suhunya, yang mana kan bahan selang anginnya itu kan dari plastik ya. Dan takutnya ada kemungkinan untuk leleh atau selangnya bersentuhan sama bagian mesin yang panas, akhirnya dia leleh. Lagi-lagi mereka sangat perhatian, Airline Air Suspension itu sangat-sangat perhatian dengan membekali ini kayak aluminium foil tahan panas. Jadi kita bisa ngecoverin lagi, kita bisa tinggal ditempelin seperti ini, dibalut seperti ini, dan seterusnya. Jadi sudah terbebas dari hawa panas, jadi sudah nggak ada kekhawatiran kalau selangnya bakalan leleh dan lain-lainnya. Dan juga sudah dilengkapi dengan cutter pemotong air hose-nya. Ini berfungsi pada saat kita instalasi, narik selangnya dan sesuai kebutuhan, lalu kita butuh motong, nggak perlu, supaya potongannya presisi, ini memakai cutter yang seperti ini. Dan juga tentunya dilengkapi dengan kunci coilover seperti ini. Jadi teman-teman, karena ini basicnya coilover, itu kalian, kelebihannya itu kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, karena nggak semua orang yang memakai air suspension tujuannya untuk mobilnya lebih ceper atau rebah atau kandas atau apapun itu. Nggak semua orang menggunakan air suspension bertujuan untuk mobilnya lebih rebah. Banyak juga di luar sana kami temui dan pernah kami pasang itu menggunakan air suspension dengan tujuan mobilnya lebih tinggi. Oke? Jadi air suspension yang basicnya coilover, kalian bisa nge-adjust di sini. Ini coilovernya bisa kalian, kalau ini kurang tinggi, kalian bisa meninggikan lagi, memanjangkan lagi coilovernya. Lebih panjang atau enggak lebih pendek. Jadi bisa dapat rebahnya, bisa juga dapat panjangnya, tingginya. Itulah kelebihan dari air suspension yang basicnya coilover. Pertama, dia sudah pasti plug and play, bolt on,
ya, sudah tidak ada customize apapun lagi pada saat pemasangan, dan kedua bisa di-adjust sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan teman-teman di luar sana. Oke, perbedaannya apa? Perbedaannya apa dengan air suspension yang universal? Perbedaannya adalah pertama, soal kenyamanannya jauh lebih nyaman. Yang pertama, dia bisa dia ada pengaturan reboundnya 32 klik pula, dan juga pasti tidak ada customize apapun lagi pada saat pemasangan, tidak ada pengelasan apapun lagi pada saat pemasangan, dan sudah benar-benar bolt on. Pemasangannya juga layaknya kita pemasangan shock biasa, shock standar, karena benar-benar bolt on. Ya, kalian bisa lebih tenang aja setelah pemasangan itu. Untuk kemungkinan adanya kebocoran sudah hampir tidak ada. Dari 100% mungkin cuma sekitar 2% saja, itu pun mungkin kesalahan dari installernya. Jadi teman-teman di luar sana, pentingnya memilih air suspension yang benar. Itu kata orang, pilihlah air suspension yang benar-benar speknya mumpuni. Kalau nggak mau repot, bolak-balik bengkel, bolak-balik bengkel, bolak-balik bengkel. Jadi yang pertama, pilihlah air suspension yang speknya jelas, speknya pasti, dan kualitasnya pasti terjamin. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting, karena sebaik apapun spek air suspension yang kalian beli, tapi tidak didukung dengan installer yang mumpuni, installer yang benar-benar spesialis di bidang air suspension, itu juga kemungkinan ada miss di situ. Karena kami lebih merekomendasikan kalian memasang air suspension di rekanan kalian atau di bengkel-bengkel langganan kalian yang memang sudah berpengalaman di bidang air suspension. Karena semua orang bisa pasang air suspension. Pertanyaannya, dia bisa nyeting air sus tersebut dengan baik apa enggak. Jadi sekali lagi, saya merekomendasikan kalian untuk memasang air suspension di bengkel-bengkel yang spesialis di bidang air suspension. Oke? Nah, pasti di luar sana banyak juga yang bertanya-tanya, apakah memakai air suspension itu aman? Apakah air suspension itu rawan bocor? Takutnya pada saat jalan balonnya meledak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang masuk ke kami, dan setiap harinya kami berusaha untuk mengedukasi teman-teman yang ada di luar sana bahwa air suspension 1000% aman, tapi kalian harus perhatiin pada saat pemasangannya. Makanya tadi saya di awal menyarankan kalian untuk memasang air suspension di bengkel spesialis yang menangani air suspension, karena pada saat pemasangan ada kesalahan aja, kemungkinan ada kesalahan itu tetap ada. Jadi misal, kenapa balon bisa bocor? Kenapa balon bisa bocor? Kebanyakan, hampir semua balon bisa bocor karena dia ada gesekan. Ini bahannya karet, teman-teman. Dia kalau ada gesekan, jadi pada saat pemasangan benar-benar harus dipastikan dinding sekitar balon ini benar-benar aman, jauh, minimal paling sedikit 2 cm. Jadi benar-benar jauh dari benda-benda di sekitarnya. Jangan sampai bergesekan sama benda-benda yang di sekitarnya. Pertama, barrel velg, terus yang kedua arm yang ada di mobil, atau yang ketiga itu bodi mobil sendiri, sasisnya sendiri. Dia bisa bergesekan. Ketika ada gesekan, ya pasti akan meledak. Jadi pastikan pada saat pemasangan tidak ada miss di situ, oke? Tapi selama pemasangannya benar, itu kalian pakai berapa tahun pun itu pasti akan aman. Dan juga pasti ada pertanyaan di luar sana, umur coilover dan balonnya ini berapa lama? Jadi sebenarnya kalau coilover, pabrik dari airline air suspension ini mengklaim itu umurnya bisa mencapai 5 tahun dan balonnya pun juga sampai 5 tahun. Tapi menurut saya mungkin juga tergantung medannya, tergantung jarak pemakaiannya, lama pemakaiannya, dan gimana perawatan setelah pemasangan air suspension ini. Yang pertama, setelah pemasangan yang perlu kalian perhatikan, jangan meninggalkan mobil kalian selama berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan di kondisi 0 PSI. Jangan meninggalkan mobil kalian. Memang sih pada saat tongkrongan mobil yang memakai air suspension pada saat 0 PSI pasti juara, paling keren. Tapi kalau meninggalkan mobil kalian, misal kalian tidak memakai mobil dan kalian set di 0 PSI, posisi paling rendah, dan otomatis balonnya ini paling kejepit ya, udah
udah kejepit banget. Gimana sih istilahnya tuh? Kejepit lah ya. Pokoknya dia paling ketekan kalau dalam jangka waktu 1 minggu, 2 minggu itu masih oke. Tapi kalau dalam jangka waktu panjang, misal kalian naruh mobil kalian di garasi dan kalian tinggalin untuk bepergian ke luar negeri berbulan-bulan, itu tidak kami sarankan dalam jangka waktu panjang kondisi di 0 PSI. Caranya gimana? Tinggal kalian isi aja anginnya minimal 25-30 PSI. Setidaknya masih ada angin di sini. Itu fungsinya supaya menjaga umur usia dari balonnya ini. Karena lama-kelamaan dia kejepit, kegencet gitu, dia kemungkinan ada getas atau apapun itu. Jadi itu harus diperhatikan pada saat kalian meninggalkan mobil kalian di waktu yang lama. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan di luar sana, gimana kalau balonnya udah kalah, udah lemah? Kalau saya sih rata-rata umur balon air suspension itu 3-4 tahun itu sudah mulai lemah. Jadi kalian sebaiknya melakukan penggantian, tapi jangan khawatir, pihak produsen dari Airline Air Suspension ini mereka juga menjual part-part secara terpisah. Jadi kalau misal balon kalian sudah mulai lemah, kalian bisa mengganti balonnya saja, ataupun coilovernya sudah lemah, ataupun ada oil leak, kalian bisa mengganti coilovernya saja. Jadi bisa dibeli terpisah. Jadi kalian jangan khawatir, kalian bisa mengganti balon ataupun coilover sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan seperti janji saya di awal, saya akan mereview sejujur-jujurnya. Sebenarnya sudah sejak lama saya ingin mereview produk ini, air suspension ini dari Airline Indonesia. Tapi saya butuh waktu untuk membuktikan apakah benar kualitasnya baik atau enggak. Dan saya buktikan di mobil saya pribadi. Kebetulan saya pakai di 2 mobil berbeda. Dua-duanya mobil Eropa. Satu mobil yang bobotnya lumayan berat. Satu mobil lagi yang bobotnya lumayan ringan. Karena air suspension itu terkenal ketika dia dipasangkan di mobil yang bobotnya ringan, itu kebanyakan kata orang-orang di luar sana itu lebih keras naikannya. Tapi setelah saya buktikan sendiri, baik itu di mobil saya yang bobotnya berat ataupun di mobil saya yang bobotnya ringan, itu sama nyamannya. Dan mobil saya kebetulan saya pakai harian, daily use, bener-bener saya pakai daily use, dan tidak jarang saya pakai road trip lebih dari 1000 km sekali jalan. Jadi bayangin aja, sekali jalan 1000 km. Surabaya, Jakarta, Jakarta, Surabaya itu udah berapa ribu kilometer. Dan dalam sebulan saya rata-rata bepergian sekali. Selama kurang lebih hampir 1 tahun ini, mobil saya tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Kalau ditanya naikannya gimana? Pada saat road trip saya geber di atas 150 km per jam, itu sangat-sangat stabil, sangat-sangat nyaman, layaknya ya mobil standar, tapi dia rebah, tapi dia ceper jalannya. Itu saya bisa membuktikan sendiri di 2 mobil saya, semuanya nyaman, semuanya enak, dan tidak ada kendala sama sekali. Hampir 1 tahun saya pakainya. Top Airline Air Suspension, saya buktikan sendiri kualitas dari kakinya. Tapi apakah dia tidak ada kekurangannya? Kita lanjut di terang setupnya. Lanjut, di depan saya sudah ada perangkat lain, part lain dari paketan Airline Air Suspension. Fakta menarik dari Airline Air Suspension Indonesia adalah, bagi saya, mereka adalah yang pertama air suspension yang masuk ke Indonesia yang sudah dilengkapi dengan terang setup seperti ini. Saya pernah menemukan satu brand air suspension yang dijual di luar sana yang sudah dilengkapi dengan terang setup, tapi itu tidak dirakit di pabriknya, melainkan dirakit sendiri secara customized di Indonesia. Tapi di Airline Indonesia itu sudah dari pabriknya seperti ini. Jadi pabriknya sangat-sangat memperhatikan soal estetika di bagasi mobilnya, tampilannya. Apakah sempurna? Pertanyaannya itu. Ada beberapa temuan yang saya dapatkan, menurut saya itu kurang, atau dibilang jelek juga, ya gitulah. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, Airline Air Suspension ini manajemennya, kontrolernya ada 2 tipe. Yang pertama 2 titik dan yang kedua adalah 4 titik. Yang ada di depan saya sekarang ini paketan yang untuk 4 titik. 4 titik, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang bertanya, bedanya 2 titik sama 4 titik apa? Secara fungsi,
itu di 4 titik masing-masing roda bisa naik turun dengan secara sendiri-sendiri, independen dia. Pembagian anginnya itu dari solenoid ke balon itu pembagiannya masing-masing balon ini dapat jalur sendiri ke solenoidnya. Jadi benar-benar bisa dinaikin satu persatu, bannya bisa naik turun satu persatu. Nah, sementara kalau yang 2 titik itu depan dan belakang saja. Depan jadi satu, kiri dan kanan, dan belakang juga demikian. Kiri dan kanan jadi satu. Jadi kontrolernya kiri dan kanan naiknya bareng atau turun bareng, belakang juga kiri kanan naiknya bareng dan turunnya bareng. Kurang lebih seperti itu fungsinya dari fungsi. Nah, dari speknya yang 4 titik yang mereka sediakan sudah dilengkapi dengan software yang terkoneksi sama Bluetooth, yang mana kalian juga bisa mengontrol air suspension kalian melalui apps yang mereka sediakan. Kalian bisa kontrol itu melalui handphone kesayangan kalian. Tapi ada kurangnya. Kenapa hanya tersedia untuk pengguna iPhone aja? Apa kabar buat teman-teman di luar sana yang menggunakan Android? Kurangnya itu, kelemahan mereka di situ. Tapi mudah-mudahan kedepannya mereka bisa meningkatkan perangkat mereka, bisa berinovasi lagi sehingga teman-teman yang pengguna Android bisa ngontrol air suspensionnya melalui handphonenya juga. Oke? Dan tampilan yang 4 titik seperti ini. Nah, di sini lagi nih. Kalau saya pribadi, saya kurang suka dengan tampilan desain manajemennya. Karena ya udah kotak gini aja gitu. Pabrik sebesar mereka kenapa nggak mendesain, membuat desainnya yang lebih keren gitu. Dia lebih oval-oval atau apapun itu. Harusnya mereka bisa buat lebih bagus dari ini. Tapi meskipun ini kalau nyala, di manajemennya ini kalau nyala, kondisi air suspensionnya on, itu ada LED logo dari Airline Air Suspension ini. Contoh kalau udah nyala seperti ini. Ya, tergantung sama selera masing-masing lagi. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang suka desainnya yang hanya kotak gini aja gitu. Dan di manajemennya ini ada USB-nya seperti ini. Ini yang Bluetooth-nya yang bisa koneksi sama handphone kalian ya. Dan kita coba bedah sampai ke akar-akarnya. Karena kali ini saya pengen bener-bener review jujur seperti apa sih Airline Air Suspension ini. Nah, di sini di dekat saya sudah ada manajemen ini yang sudah saya bongkar. Jadi kita bongkar sampai, jadi kalian bisa tahu dalamnya seperti apa manajemennya ini. Nah, di bagian atas ini seperti ini ya. Bagian atasnya seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Bagian atasnya ini itu perangkat softwarenya seperti ini. Ini yang mengirim sinyal untuk ke handphone kalian yang terkoneksi sama Bluetooth dan lain-lain, mengirim sinyal perintah untuk solenoid valve-nya ini bekerja, menutup dan membuka katup anginnya dari sini. Ini fungsinya untuk itu. Oke. Lalu kita taruh dulu. Di bagian bawahnya kita buka dulu. Oke. Di bagian bawahnya tetap ada yang masih berhubungan sama softwarenya tadi. Ini kabel-kabelnya. Inilah kabel-kabel ini perintah dari manajemen ini, merintah solenoidnya ini untuk membuka valve-nya, membuka ataupun menutup valve-nya. Kalau saya lihat sih, kalau saya perhatiin solenoidnya ini kualitasnya, bahkan valve-nya sendiri, valve-nya ini itu sangat-sangat baik ya kualitasnya. Ternyata meskipun tersembunyi, mereka juga sangat-sangat memperhatikan soal kualitas dari solenoid mereka. Terlepas dari desainnya yang ya kotak gitu aja, tapi ternyata di dalamnya solenoidnya kualitasnya sangat-sangat baik. Di sini yang 4 titik itu di bagian depan sini ada beberapa lubang untuk nepelnya. Ini di sini ada tulisannya, ada tulisannya di sini. Ini FL, FR, RL dan RR. Artinya front left, front right, rear left dan rear right. Depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri, seperti itu. Ini fungsinya untuk menyuplai angin dari tangki
ketika katup ini, solenoid ini membuka, itu angin dari tangki itu akan menyuplai angin ke balon. Sampai sini udah paham ya. Dan di sebelah sini itu angin yang dari tangki masuknya lewat sini, dan ketika mobil dipendekin, angin buangnya lewat sini, exhaustnya ini. Ini in-nya, ini exhaustnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk manajemen 4 titik remote manualnya seperti ini, teman-teman. Ini menurut saya remote-nya desainnya bagus banget. Desainnya bagus banget. Beda dari yang lain gitu. Jadi keinget salah satu brand air suspension yang besar sekali di US, itu mirip banget sama ini. Desainnya bagus banget. Dan kalau begitu nyala juga bisa di dalam situ tuh bisa dirubah. Ada pengaturannya, warnanya biru, kuning, sama putih. Contohnya dia kalau dia udah nyala tuh seperti ini. Dan itu, kelemahannya apa? Di kabelnya. Banyak yang mengeluhkan kualitas dari kabel remote-nya ini yang ya lembek banget kayak gini. Jadi gampang kejepit, gampang korosi. Ketika kabel dari remote ini korosi ataupun dia kejepit, itu makanya kontrolernya jadi otomatis error, di sini ngeblank, yang mana otomatis fungsi dari solenoidnya juga tidak bekerja. Banyak orang mengeluhkan soal ini, kekurangannya itu. Tapi berita baiknya, ya itulah kenapa saya selalu memuji Airline Indonesia, karena mereka sangat-sangat mendengarkan ya semua produk ada kelemahan dan kelebihannya, dan mereka mengakui akan kelemahannya, tapi mereka tidak tinggal diam, mereka terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Dan kabar baiknya, mereka sudah ada kabel remote yang kualitasnya sangat baik, teman-teman. Ini yang kita tunggu. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini gitu. Karena semua kebanyakan kendalanya di kabel remote-nya, dan dijawab sama mereka, ini kualitas kabel remote yang baik. Dan sudah kami buktikan, ini top. Thank you Airline. Lalu kita pindah di manajemen mereka, kontrol mereka yang 2 titik. Tetap kotak. Tetap kotak seperti ini. Meskipun lebih slim dibanding yang 4 titik. Ya, tetap kotak gitu. Tetap kotak. Seperti ini. Tapi ada fakta menarik soal manajemen mereka, solenoid mereka yang 2 titik ini. Hampir semua solenoid yang 2 titik, pembagian anginnya itu nggak seperti solenoid 2 titik dari Airline Air Suspension ini. Airline Air Suspension itu ngebagi anginnya masing-masing. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan 4 titik. Masing-masing balon punya suplai angin sendiri-sendiri. Mungkin ini juga yang, karena kalau teman-teman di luar yang udah pakai Airline Air Suspension pasti tahu, begitu kita pengoperasian naik turunnya air susnya itu cepet banget, naik cepet, responnya cepet, turunnya juga cepet ya. Itu respon dari solenoid mereka itu bagus banget, naiknya cepet, turunnya juga cepet ya. Mungkin ini ya salah satu penyebab kenapa baik yang di 4 titik ataupun yang di 2 titik responnya solenoid itu bagus banget. Nah, keunggulan solenoid 2 titik dari Airline Air Suspension dibanding yang lain. Oke, dan yang 2 titik sudah dilengkapi dengan remote wireless seperti ini. Remote wireless seperti ini, dan di sini ada indikator LED yang warna biru untuk menandakan on apa off ya. Dan saya sangat-sangat suka, saya baru menemuin remote wireless air suspension yang 2 titik yang seelegan ini. Dari sekian banyak air suspension yang saya pasang yang 2 titik, baru kali ini saya nemuin remote wireless yang seelegan ini. Cantik gitu, mahal gitu tampilannya. Ya nggak? Ya kan? Fakta menarik dari manajemen controller dari Airline Air Suspension ini, baik yang 4 titik ataupun yang 2 titik, itu mereka kabelnya sudah sistemnya socket to socket. Ini wiring kabelnya, ini kabel dari yang 2 titik, semua udah socket to socket. Jadi di sini juga socket to socket. Kabelnya keluarnya cuma 3 ya, saya tunjukin. Kabelnya keluarnya cuma 3 ya. Ini yang merah plus untuk ke baterai, untuk ke aki. Ini minus ground, untuk ke ground aki, bisa juga ke ground mobil langsung. Dan ini
ke kontak on, atau kata orang, istilah orang-orang itu kontak ACC-nya. Cuman 3 kabel aja, yang lainnya udah soket to soket. Jadi orang yang nggak sebegitu expert di bidang kelistrikan juga bisa masang ini di mobil tanpa ada kekhawatiran berlebih ya. Dan begitu juga yang 4 titiknya. 4 titiknya juga kabelnya juga cuma 3, baterai plus dan ground, min, dan juga kontak on. Masing-masing cuma 3 kabel aja yang keluar. Yang lainnya sudah soket to soket. Pertanyaannya lagi, karena kita benar-benar harus review jujur ya teman-teman. Pertanyaannya lagi, apakah ada kekurangan dari manajemen Airline Air Suspension ini? Masih ada. Kekurangannya adalah beberapa keluhan-keluhan customer di luar sana ataupun pelanggan-pelanggan mereka di luar sana yang mengeluhkan mobilnya setelah memasang Airline Air Suspension itu akinya gampang drop. Apalagi di mobil-mobil yang tahun 2000-an ke bawah yang notabene akinya ampernya kecil ya. Itu mengeluhkan katanya akinya gampang drop dan istilah orang-orang itu nyedot aki. Tapi kembali lagi saya salut sama Airline Air Suspension, mereka mendengarkan lagi keluhan, mereka terus berinovasi dan mereka menjawab dengan tambahan perangkat dari mereka. Jadi mereka yang sekarang sudah melengkapi dengan relay 200 ampere seperti ini dan mereka menambahkan tombol on off, jadi sudah ada cut off-nya lah intinya. Jadi kemungkinan untuk baterai drop, aki drop atau apapun itu sudah tidak ada lagi. Keren. Dan fakta menarik lainnya, fakta menarik dari Airline Air Suspension yang ditawarkan sama mereka adalah trunk setup, desain trunk setup seperti ini. Dan ternyata pipa-pipanya ini kalian bisa request teman-teman. Kalian bisa request warnanya. Mereka menyediakan warna silver, gold, biru, pink, merah, dan hitam. Kalian bebas memilih warna pipa-pipanya ini. Dan mereka juga menyediakan beberapa desain, nggak seperti ini aja desainnya, ada beberapa desain seperti ini. Contohnya, kalian tinggal memilih desain seperti apa yang kalian inginkan. Oke? Tapi ada satu hal yang saya tidak suka lagi dari paketan yang batch awal mereka ini. Ini kenapa warnanya kayu gitu? Kenapa warnanya kayu? Kan kayak seperti kalau kalian tahu, kalau kalian main ke dapur rumah, ada yang dipakai iris-iris. Ya, talenan. Itu banyak juga, ini kok kayak talenan sih gitu. Tapi lagi-lagi salut sama mereka yang selalu mendengar apapun itu, bahkan hal-hal sepele mereka tetap dengerin gitu. Dan mereka akhirnya mengeluarkan dudukan yang warnanya hitam seperti ini. Keren. Mereka selalu mendengarkan masukan-masukan feedback dari customer mereka ataupun dealer-dealer mereka. Dan mereka responnya selalu cepat menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Fakta menarik lainnya di Airline Air Suspension ini, mereka sudah dilengkapi dengan kompresor yang super silent. Setahu saya di Indonesia hanya ada 2 brand air suspension yang memakai kompresor yang super silent, teman-teman. Hanya 2 brand air suspension. Salah satunya adalah Airline Indonesia. Airline Indonesia, mungkin teman-teman di luar sana sudah pada tahu rata-rata spek kompresor di air suspension itu memakai 440 dan 480. Kebanyakan ya di seputar itu aja lah. Tapi kompresor yang dipaketkan oleh Airline Air Suspension ini mereka menggunakan spek yang 360. Mereka memakai kompresor yang 360 dan 12 volt tentunya, dan maksimum pressure-nya itu 200 PSI. Tidak usah diragukan lagi soal speknya, dan kompresor ini sangat-sangat silent teman-teman, super silent. Bagi kami ini penting banget karena ini ngomongin soal kenyamanan di dalam cabin. Saya pernah memakai air suspension yang memakai kompresor yang 440, 480 yang brand lain ya. Itu pada saat dia bekerja geter lah, berisik buat
teman-teman yang sudah berkeluarga, bepergian dengan anak, bepergian membawa bayi, itu sangat-sangat mengganggu pada saat kompresornya nyala. Tapi di Airline Air Suspension, kompresornya ini tuh sangat-sangat kedap, hampir nggak ada bunyinya teman-teman, hampir nggak ada bunyinya. Dan getarannya di dalam kabin itu sudah hampir tidak ada karena mereka sudah dilengkapi dengan stabilizer seperti ini. Ya, bisa kelihatan? Stabilizernya seperti ini. Jadi ini fungsinya, stabilizer 4 biji ini fungsinya untuk meredam getaran pada saat kompresor bekerja. Jadi di dalam kabin itu sudah sangat-sangat senyap, sudah hampir tidak ada getaran sama sekali pada saat kompresor bekerja. Mungkin sebagian orang menganggap ini sepele, tapi bagi saya yang sangat-sangat mau kabin mobil saya kedap, ini sangat-sangat membantu. Dan ada satu hal lagi yang kecil, sepele, tapi bagi saya ini sangat-sangat membantu. Mereka sudah dilengkapi dengan water trap. Apa itu water trap? Dari namanya saya sudah bisa ketahuan ya. Water trap ini menyaring udara dari kompresor yang masuk ke tangki. Selain menyaring udara yang dihembuskan dari kompresor yang masuk ke tangki, dia meminimalisir banyaknya air yang mengendap di dalam tangki. Karena seperti kita tahu, udara yang disaring yang masuk ke dalam tangki itu berubah menjadi uap, menjadi air, yang mana airnya bisa mengakibatkan korosi ataupun karat di dalam tangki. Tapi kabar baiknya lagi, untungnya spek tangki yang dipakai oleh Airline Air Suspension ini sudah menggunakan yang seamless teman-teman. Jadi kemungkinan adanya karat atau korosi atau apapun itu sudah tidak ada lagi. Jangan khawatir. Dan pertanyaannya adalah, ini size-nya besar sekali. Size-nya besar, lebar, 5 galon coy. Ini besar sekali. Bersyukur kalau ketemu mobil yang kabinnya, bagasinya besar. Pertanyaannya adalah, gimana kalau ketemu mobil yang ukuran bagasinya kecil? Bingung kan masangnya? Karena nggak bisa masuk. Contoh di mobil seperti kita pernah masang di mobil Miata, Mazda Miata, BMW Z4, ataupun Tesla Model 3, itu nggak memungkinkan trunk setup sebesar ini masuk ke bagasinya. Solusi yang pertama, itu harus customize lagi. Tapi tidak semua orang mau melakukan itu. Dan itu menjadi banyak keluhan, banyak permasalahan di luar sana yang pihak Airline Air Suspension itu juga langsung lagi-lagi. Mereka terus berinovasi, mereka terus mengembangkan produk mereka, mereka terus mendengarkan keluhan-keluhan customernya, pelanggannya yang ada di luar sana. Dan akhirnya kabar baiknya di penghujung tahun ini mereka mengeluarkan trunk setup desainnya yang baru dengan size yang lebih kecil, air tanknya memakai yang 3 galon, lebih kecil, dan itu pasti bisa masuk di mobil-mobil yang bagasinya ukurannya kecil ya. Dan sudah tidak ada masalah lagi. Contoh desain terbaru dari trunk setup mereka seperti ini. Gimana? Oke kan? Jadi semua permasalahan-permasalahan yang dialami oleh baik itu pelanggan ataupun installernya, mereka pelan-pelan merespon, pelan-pelan memperbaiki produk mereka. Dan itu yang perlu kita acungi jempol karena tidak semua produsen-produsen air suspension bisa melakukan itu. Lepas dari ini semua, mereka juga tergolong memperhatikan hal-hal kecil. Contoh bonus-bonusan atau hadiah-hadiah yang mereka kasih untuk pelanggan-pelanggannya. Di sini mereka ngasih banner seperti ini. Ini nggak semua pelanggan mau pasang sih. Nggak semua pelanggan mau pasang seperti ini. Tapi mungkin kalau kalau buat teman-teman installer atau bengkel, mereka bisa masang di bengkelnya mereka ya. Tapi kalau buat pelanggan umum sih, customer umum ya, mereka mau pasang di mana juga gitu. Nggak penting nggak penting. Ada yang butuh, ada yang nggak. Oke, terus mereka ngasih seperti ini. Ini untuk gantungan di spion ya. Ini yang edisi tahun baru Cina waktu itu. Ya, kan nggak semua orang Cina ya yang pakai ini. Tapi ya nggak apa-apa. Ini keren, cantik. Lalu ada stiker seperti ini. Ini stiker yang dari Airline Indonesia. Dan ini stiker yang dari pabriknya. Ini juga stiker dari pabriknya. Banyak lagi. Masih banyak stikernya. Selain itu, ini keren. Mereka ngasih parfum mobil untuk digantungkan di spion kalian ya.
seperti ini. Dan seperti itulah, mungkin pertanyaan kalian yang belum terjawab adalah garansinya berapa lama. Garansi yang dari pabrik mereka itu langsung memberikan garansi 1 tahun. Apapun yang terjadi langsung diganti, langsung di replace, bukan dibenerin, bukan di repair ya, tapi langsung diganti dengan perangkat yang baru. Seperti itu. Dan mungkin ada juga yang bertanya-tanya di luar sana, satu setnya harganya berapa? Satu setnya itu start dari 40 juta saja teman-teman. Dan info buat kalian, di akhir tahun ini, saya nggak tahu ya ini bakalan tayang di tanggal berapa, bulan berapa, tapi di akhir tahun 2022 November dan Desember mereka ada promo diskon up to 25%. Jadi segera hubungi dealer-dealer airline air suspension yang ada di kota kalian. Sekarang ada di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara, dan juga ada di Bekasi, dan juga ada di Surabaya dan kota-kota lainnya. Semoga di kota-kota lain juga akan segera hadir dealer-dealer mereka. Oke, biar mempermudah kalian menghubungi mereka, saya cantumin ini Instagram Airline Indonesia dan ini kontak person mereka. Kalian langsung kontak mereka aja langsung. So, itulah review jujur kami. Tidak semua produk itu perfect, tidak semua produk itu sempurna, tapi satu hal yang perlu kita garis bawahin, selama produsen terus berinovasi, terus meningkatkan kualitas produk mereka, itu yang lebih penting ketimbang banyak juga kan produsen-produsen di luar sana yang setelah jual udah bodo amat, nggak mau ngurusin. Kita ngeklaim garansi susah, ngeklaim produk ini susah. Tapi kalau soal produk dari Airline Air Suspension ini, saya ngakuin after sales-nya, pelayanan after sales-nya itu sangat-sangat baik teman-teman. Dan saya sangat-sangat merekomendasikan Airline Air Suspension ini masuk ke list daftar barang yang akan kalian pasang di mobil kalian. Kualitasnya luar biasa, garansinya terjamin, after sales-nya pelayanannya juga bagus banget. Dan di rate harga yang mereka tawarkan, itu sangat-sangat worth it kalian beli, karena dengan membayar cuman seharga 40 jutaan, kalian jujur saja bagi kami, ini kualitas produk di atas harga biasanya. Kualitasnya yang seperti ini rata-rata harganya di atas 65 juta. Mereka hanya ngejual di start di 40 jutaan saja. Oke? So, sekian review jujur kami. Kelebihan dan kekurangannya kita buka untuk kalian semua. Dan semoga review ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di review produk kita berikutnya. Thank you.